They're there. I can hear them. Remember, concentrate. Marco, e sigur ți-e de gosta to? I think they're... Halo semua, kembali lagi dengan saya, Piko Ade. Dan kali ini saya akan mencoba hal baru, yaitu merangkum film. Film ini berjudul Taken tahun 2008. Film ini merupakan film dari Prancis ya teman-teman, yang diperankan oleh om saya jauh itu di sana di Amerika, yang bernama Om Liam Neeson. Film ini merupakan film yang dipenuhi aksi dan yang membuat jantung Anda berdebar-debar ingin menantinya teman-teman. Film ini merupakan film yang sangat memorable bagi saya teman-teman, dan sangat menegangkan gitu teman-teman. Oke, tanpa perlu banyak basi, kita langsung sajikan setelah yang satu ini. Kisah ini akan berfokus pada Mas Brian. Ini orangnya, dia merupakan duda yang beranak satu dan anaknya dibawa oleh sang mantan teman-teman. Brian pun terlihat pergi ke toko elektronik dan membeli sebuah DVD untuk diberikan anaknya yang ulang tahun, dan tepat pada hari ini sahabat bertemu dengan anaknya, dan Brian bertemu dengan mantannya yang bernama Leonor. Ini orangnya, kita panggil saja Lenny teman-teman. Dan ia sudah menikah dengan seorang kaya raya teman. Tak lama dia bertemu dengan anaknya yang bernama Kim, di mana terlihat ia sangat begitu menyayanginya dan melakukan apapun demi putrinya bahagia. Namun kedatangan Brian ini tak lebih hanya sebagai pelengkap, karena tak lama kemudian bapaknya ini membawakan seekor kuda poni, dan Kim pun nampak sangat senang. Namun dengan adanya hadiah itu tak menjadi masalah bagi seorang Brian ini teman-teman. Saat malam hari, Brian kedatangan beberapa teman-temannya yang begitu sangat care pada Brian. Di tengah-tengah acara, teman Brian yang merupakan keamanan artis, dia meminta Brian untuk gabung, dan tak sulit bagi Brian untuk menerimanya, karena dia merupakan seorang mantan agen khusus teman-teman. Singkat cerita, hari H pun tiba. Brian terlihat sudah terdapat di lokasi, dan tugas Brian di sini, dia akan melindungi seorang artis, yaitu ini orangnya teman-teman. Dan sambil menunggu malam, dia pun bermain poker teman-teman. Tak lama Brian mendapatkan telepon dari Kim, dan dia mengajaknya untuk bermakan siang di besok hari teman-teman. Lunch tomorrow. Sure, I know the place. Selesai perform, terjadi Tak lama setelah artis perform, terjadi sebuah insiden, yaitu pagarnya jebol teman-teman. Dan ini terbukti ketika ada seorang fans yang fanatik dan ingin menikam si artis ini teman-teman. Cepat, Brian dan si artis masuk ke mobil dan situasinya aman terkendali. It's okay. Esok harinya terlihat Brian sudah di restoran dan dia bersama mantan istri Brian. Tujuan Kim mengajak makan siang yaitu Kim meminta izin untuk liburan ke Paris bersama temannya, dan juga meminta Brian untuk menandatangani surat izin agar bisa ke sana. And because you're under 18, you need my permission to leave the country. Brian yang seorang mantan agen khusus sudah tahu betul bagaimana bahayanya di luar sana, dan semata-mata hanya untuk melindungi Kim seorang saja. Hal itu membuat pertentangan antara Lenny dan Brian, teman-teman. Dan juga si Brian kali ini memberikan pilihan agar bisa Brian ikut ke sana dan melindunginya. Namun Kim tentu saja
terus merengek teman-teman. Kesal dengan hal itu, Kim pun meninggalkannya. Budak teh dibilangin ngawur ini bocah. She's coming. Thanks. Karena tak ingin anaknya bersedih, Brian pun mengizinkannya dengan syarat teleponnya harus selalu aktif dalam kondisi apapun, teman-teman. Wow. Brian pun terlihat sudah mengantarkan Kim dan terlihat temannya sudah datang di bandara. Dengan raut Brian seperti itu, dia terlihat sangat belum ikhlas mengantarkan Kim. Singkat cerita, Kim dan temannya pun sudah sampai di Prancis dan Kim dan temannya bertemu seorang pemuda yang bernama Peter dan meminta tolong untuk memfoto dengan kameranya. Tak hanya itu, Peter pun menaik taksi bareng bertujuan yang sama. Tiba di hotel, si temannya ini langsung menghidupkan musik untuk bersenang-senang dan melepas kepenatan, teman-teman. Dan Brian pun terus berusaha untuk menghubungi Kim agar lebih mengetahui kondisi Kim yang sudah sampai di sana. Dan Kim mengangkatnya di sisi Dan lain apa dari yang hotel, terjadi teman-teman. selanjutnya benar-benar sangat tak mengejutkan. disangka, Terlihat ada dua pria asing yang berusaha untuk menculik Kim, teman-teman. Dan Brian sudah berpikiran pasti Kim akan tertangkap. Tanpa perlu pikir panjang, Brian pun menyiapkan alat-alat bekas dulu dia bekerja, teman-teman, untuk merekam sehingga Brian mampu mengetahui kondisi Kim sekarang. Dengan cerdas, Brian meminta untuk menunjukkan ciri-ciri si penculik ketika si Kim sudah tertangkap, agar Brian bisa melacaknya ketika dia sudah sampai di Paris. Hingga saat kedua penjahat itu datang, Brian pun meminta Kim untuk mendekatkan ponsel dengan tujuan untuk mengetahui apa yang mereka katakan. Dibicarakan oleh kedua lama setelah penculik itu, tersebut. mereka pun pergi. Hingga pada saat penculik itu pergi, tiba-tiba saat Kim tertangkap, dia meneriaki pencurinya berjenggot dan bertato bulan bintang di tangan kanan, teman-teman. Dan ketika si penjahat mengambil ponsel Kim, Brian pun mengatakan sesuatu yang sangat mengintimidasi. Aku tidak tahu siapa kamu, aku tidak punya uang, dan aku punya satu keahlian khusus, yaitu keahlian yang sangat lama dari pekerjaanku yang dulu. Lepaskan anakku dan semuanya akan selesai tanpa ada perlu banyak bertumpahan darah, teman-teman. Sangat mengintimidasi gitu, sangat mantap ini Mamang Brian. Oke, lanjut. Dan pilihan penjahat merupakan untuk menculik Kim, dan di tengah perjalanan dia langsung ke rumah mantan istrinya untuk mengabari. Dan di tengah perjalanan juga dia mengabari temannya dan meminta Sam yang merupakan keamanan untuk menganalisis kepada temannya. Sang mantan, Brian tidak ingin bersikap sok ramah dan langsung menanyakan apakah si suami punya masalah dengan pembisnis di Paris. Dan faktanya ternyata sebagai mantan agent, Brian sudah mencari tahu segala sesuatu tentang suami si mantan dan tidak ingin anaknya hidup dengan orang yang tidak diketahui tentang asal usulnya. Brian pun tak lama langsung pergi ke kamar Kim, dan tak lama tim analisis temannya menelpon untuk memberitahu bahwa dia sudah menemukan ciri-ciri dan pembicaraan di rekaman tersebut, dan ternyata mereka merupakan sindikat penjualan wanita yang sudah lama diburu polisi. Tak hanya itu, para korban diketahui dibuat kecanduan narkoba dan dijadikan pelacur sebagai tambang uang bagi para pelaku tersebut. Dan menurut informasi yang disebutkan Kim, pria tersebut bernama Marco dan tato bulan bintang di tangannya merupakan tanda pengenal. Mendengar hal itu, Lenny hanya bisa mewek. Dengan pesawat yang suami Lenny pesan, Brian pun cepat pergi ke Paris, di mana dia tidak singgah dulu di KFC atau Jeko, tetapi langsung pergi menuju hotel tempat Kim menginap untuk mencari petunjuk yang bisa mengarahkannya ke si pelaku. Sesampainya di sana, Brian pun tidak seperti saya yang hanya bisa emosi, tetapi berpikir jernih dengan menganalisa TKP dan melakukan simulasi dan hipotesis mengenai kronologi kejadiannya. Dengan menganalisa TKP dan melakukan simulasi hipotesis mengenai kronologi dan kejadian apa yang telah dialami Kim.
Di situ Brian menemukan benang baju di pecahan kaca dan kemudian menemukan ponsel milik Kim yang sudah dihancurkan dan mengambil memory cardnya untuk mencari petunjuk lain. Dan hebatnya, dengan keahlian khususnya, Brian melihat sesuatu dengan secara detail, di mana menemukan foto wajah Peter, sang pemuda lokal, pada sebuah kaca yang memotret Kim dan temannya. Merasa Peter salah satu dari mereka, Brian pun pergi ke bandara untuk menyelidikinya. Ternyata benar, Peter adalah salah satu pelaku yang berperan sebagai umpan untuk mengetahui hotel tempat para korban menginap. Dengan cepat, Brian pun memaksa Peter untuk masuk ke dalam taksi, kemudian memaksanya buka mulut. Namun, tak diduga ada pemuda yang ikut campur menghentikan Brian. Setelah dilumpuhkan, Brian pun kehilangan Peter, di mana Peter berusaha kabur ke flyover, di mana Peter melakukan aksi parkour. Namun sayang, Peter tewas tertabrak truk. Teman-teman, budak ini karena sudah kehilangan petunjuk yang sangat penting, Brian pun tidak punya pilihan lain. Petunjuk yang sangat penting, Brian pun tidak punya pilihan lain untuk kemudian menemui temannya yang satu tim dulu, yang sudah pensiun, bernama Jen. Itu orangnya, teman-teman. Dan sekarang dia bekerja di kepolisian Paris maksudnya. Dan menurut informasi yang Jen ketahui, para pelaku berasal dari Albania dan merupakan komplotan yang sangat berbahaya, sehingga pihak kepolisian sulit mendapatkan mereka. Mengetahui bahwa Brian orang yang sangat tidak menyerah dan berdedikasi tinggi, Jen pun meminta Brian untuk tidak membuat onar di Paris, karena dia sudah mengetahui bahwa Brian akan melakukan apapun. Brian pun menjawab, "Anakku diculik, jika perlu menara Eiffel kurobohkan." Mendengar hal itu, Jen mengirimkan anak buahnya untuk membuntuti Brian. Dengan informasi yang Brian sudah dapatkan dari Jen, Brian pun pergi ke lokasi tempat bisnis komplotan tersebut, yang merupakan pinggir jalan dan tempat dijajakannya wanita-wanita pelacur. Dan tak sendiri, Brian pun ditemani oleh penerjemah bahasa Albania, di mana ia memintanya untuk tinggal di mobil. Brian pun menghampiri wanita itu untuk memancing datangnya salah satu dari mereka, yang mana salah satu orang itu datang, dan diam-diam Brian menempelkan mikrofon kecil di bajunya. Di mana si pria tersebut mengatakan di suatu lokasi, yaitu tempat konstruksi, dan si pria mengatakan bahwa ada barang dagangan baru yang baru saja tiba. He has to do a job at the construction site. Something about fresh merchandise giving problems. Dengan cepat Brian pergi ke tempat tersebut, dan kita bisa melihat ada anak buah dari Jen yang sedang membuntutinya dari jauh. Tiba di sana, Brian pun menyamar sebagai salah satu pelanggan di sana, di mana tempat konstruksi tersebut dijadikan lokalisasi untuk para lelaki hidung polos. Dan saat Brian masuk ke ruangan, dia menemukan barang milik Kim yang dimiliki oleh gadis alias korban lain. Lalu Brian mencoba membawanya keluar, namun tiba-tiba muncul penjaga yang langsung menyerang Brian. Terjadi pertempuran yang sangat hebat, dan Brian mampu mengalahkannya dengan satu. Selesai dengan itu, Brian pun membawa gadis itu ke sebuah kamar hotel dan merawat gadis itu sampai pulih dan bisa berbicara. Sementara itu, Jen ternyata mengetahui tentang keonaran yang dibuat Brian semalam dengan memintanya untuk menyerahkan diri. Namun, karena masih menganggapnya sebagai sahabat,
Jen memberikan keringanan dengan mengantarnya kembali ke Amerika. Namun, Brian tidak akan melakukannya sebelum Kim berhasil ditemukan. Singkat cerita, si gadis pun akhirnya siuman dan mengatakan semuanya bahwa dirinya juga diculik oleh para penjahat itu, untuk kemudian bertemu dengan gadis lain yang sangat baik dan memberikan barang itu kepadanya. Dan tidak salah lagi, gadis itu adalah Kim, anaknya. She's my daughter. Brian pun langsung datang ke lokasi sindikat tersebut dengan menyamar sebagai anak buah dari Jen, dan ternyata sindikat tersebut membayar iuran kepada pihak kepolisian sehingga bisnisnya aman. Sesudah bertemu dengan para pelaku, Brian pun tidak langsung membabi buta dan masih menganalisa para pelaku dan bertanya siapa di antara mereka yang bernama Marco, tapi mereka malah tertawa. Curiga bahwa pelaku yang ditelepon waktu itu merupakan si Brewok, Brian pun memberikan kertas yang bertuliskan semoga beruntung dalam bahasa Albania. Dan Brian pun memastikan bahwa dialah pelaku yang ada di telepon. Dan Brian pun bertanya, "Hai Brewok, kamu masih ingat aku yang dulu berbicara, dan aku akan menemukanmu." Dengan cepat, semua menyerang Brian. Dengan tubuh tinggi yang besar dan skill yang dimiliki oleh Brian, semua pelaku dapat dihabisi dengan mudahnya. Dan momen epic. Selesai dengan itu, Brian pun menemukan teman Kim yang tengah tak berdaya akibat overdosis dan tewas dengan mata yang terbuka dan muntahan di tubuhnya. Selanjutnya, Brian pun melakukan interogasi yang brutal yang sudah sering ia lakukan di masa lalu, di mana si Brewok ditancapkan paku yang tepat di bahannya dan kemudian disambungkan ke kabel listrik. Where is she? I don't have any more time to waste. Marco from Tropoja. Dan setelah beberapa kali ditanya dan disetrum, akhirnya si Brewok buka suara mengenai sebuah nama yaitu Sinclair, di mana itu merupakan petunjuk terakhir tentang keberadaan Kim, anaknya. Karena tidak mengetahui siapa itu Sinclair, Brian pun datang ke rumah Jen yang kebetulan sedang makan malam dengan istrinya, di mana tiba-tiba Jen menodongkan pistol ke arah Brian agar dirinya mau menyerahkan diri. Namun ternyata pistol tersebut sudah kosong karena pelurunya sudah diambil sebelum makan malam dimulai. Jen pun terpaksa ingin memberitahu siapa yang dicari Brian, dan Brian pun terpaksa menembak istrinya Jen di bagian lengannya agar tidak memberontak. Dan setelah mengetahui lokasi Sinclair di mana, Brian pun cepat Sinclair sendiri merupakan pria yang sangat, dan ternyata Sinclair merupakan orang kaya dan mempunyai beberapa koneksi. Namun Brian tidak takut sedikit pun dengan menyamar sebagai polisi agar bisa masuk ke lokasi Sinclair berada. Hingga saat tiba di sebuah ruangan, betapa kagetnya Brian saat melihat ruangan tersebut ternyata merupakan pelelangan para gadis-gadis pilihan yang dibeli oleh para orang kaya yang akan dipakai saat gilirannya. Dan Brian melihat lebih lanjut, ternyata giliran selanjutnya yaitu Kim, anaknya, yaitu putri kesayangan. Dan akhirnya setelah berhasil memaksa orang itu membelinya, Brian pun tiba-tiba dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri. Saat sadar, Brian pun sudah dalam keadaan terikat, di mana Sinclair mengatakan bahwa ini hanyalah bisnis dan jangan dijadikan masalah pribadi, karena bagi Sinclair dan teman-teman orang kayanya, ya manusia tidak lebih dari sampah yang dibuang ke tempat sampah. Dan selanjutnya Sinclair menyuruh anak buahnya untuk membunuh Brian, tetapi jangan sampai membuat kebisingan. Lalu salah satu dari mereka mengambil tari dan mencekik Brian agar tewas dengan tenang. Selanjutnya hal yang tidak diduga, di mana Brian diselamatkan oleh pipa yang rapuh dan bisa membuatnya bisa mengajar mereka semua dengan sangat mudah.
menghabisi para Setelah anak itu, buah Brian Brian pun langsung menembak Sinclair dan memasukkannya ke dalam lift. Lalu dia menanyai di mana lokasi anaknya berada. Setelah Brian mengetahui lokasi di mana anaknya, dia pun langsung mengejar dengan menggunakan mobil. Dengan cepat Brian pun mengejar kapal tersebut, dan hingga saat sedang berada dekat kapal, Brian pun langsung loncat agar bisa masuk ke dalamnya. Dan dengan skill yang dimilikinya dan pengalaman yang telah ia pelajari sejak bekerja dengan agensi CIA, dia pun mampu membunuh para penjaga dengan mudah dan masuk ke sebuah ruangan di mana Kim sudah disandra oleh seorang kakek tua, dan Brian pun langsung menembaknya hingga kakek tua tersebut tewas. Dengan bantuan dari Jin temannya, Brian pun bisa kembali ke Amerika dan memberikan Kim kepada orang tuanya kembali. I love you, Dad. Love you too. Beberapa hari setelah itu, Kim pun diajak Brian. Setelah sampai di Amerika, Kim pun dengan Brian menemui sang artis dan ingin menjadikan si Kim juga artis atau penyanyi, dan dia pun hidup dengan bahagia. Tamat ending yang sangat menliamnesonkan. Secara keseluruhan, film ini merupakan film yang terbilang cukup ringan dan cocok untuk menemani hari-hari gabut kalian. Dan good job bagi aksi Om Liam Neeson yang satu ini. Dan tenang, setelah video ini diupload, saya berencana akan mengedit edisi Tekken lainnya seperti Tekken 2 dan Tekken 3. Untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini, silahkan subscribe karena itu gratis. Terima kasih semua. Thank you, goodbye.